sidang Tom Lembong ini tidak masuk akal. Saya ada satu podcast dari Pak Chandra Rajasa. Ketika itu dia lagi di podcastnya Madilog. Dia ditanya, dia cerita bahwa kasus Tom Lembong ini Prabowo sudah tahu. Begitu dibilang begitu, di sebelahnya ngomong, ini kan pesanan Pak yang di atas. Oke. Dan di sprindik tersebut disebutkan bahwa Menteri Perdagangannya periode 2015 sampai 2023. Artinya ada menteri-menteri lain yang harusnya sama. Yang tadi Bapak Mujiono sudah disebut bahwa yang pertama adalah Pak Rahmat Gobel. Rahmat Gobel. Ya, kedua Pak Tom Lembong. Betul. Pertanyaannya kenapa Rahmat Gobel? Rahmat Gobel kan nomor 2. Kenapa dia duluan? Secara impor dia paling sedikit Pak. Ada yang paling banyak. Tom Lembong paling sedikit. Iya. Oke. Ada yang paling banyak Julhas. Kami juga menunggu Pak. Kalau tadi Bapak Mujiono bilang EL juga akan dikenakan, betul ya Pak ya? Kalau ada bukti, kalau nggak ada bukti ya nggak Bu. Bukti kan bisa diadadain. Bukti deh. Ada beberapa hal penting. Kenapa bahwa sidang Tom Lembong ini tidak masuk akal. Oke. Yang pertama, saya minta konfirmasi dengan Pak Ari. Betul nggak Pak Tom Lembong itu ditangkap tanpa adanya 2 alat bukti? Pak, Betul, pakai itu Pak, pakai mic Pak. Betul. Waktu ditangkap ya, betul. Iya. Tanpa 2 alat bukti. Tanpa dua, Tahunya dari mana, Pak? 2 alat. tanpa didampingi penasihat hukum. Tuh, tidak ada niat jahat. Dari tadi sudah dibahas Mensria. Kemudian artinya apa? Bahwa Pak Tom Lembong ditangkap dan diadili tanpa dasar. Ya. Kebijakan yang serupa itu tidak dipermasalahkan sebelumnya. Artinya impor gula ini bukan cuma tahun 2015 Pak. Dari zaman Soeharto dulu itu impor gula Pak, impor beras. Makanya kami tunggu kalau memang dalam sprindik disebutkan ada 5 lagi, kami tunggu Pak. 5 calon tersangka maksudnya? Ya, menteri-menteri berikutnya. Oke. Kenapa? Karena ketika Rahmat Gobel juga dipanggil sebagai saksi, jawabannya kebanyakan lupa, nggak inget Pak. Yang kami sampaikan bahwa ada ungkapan, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Oke. Jangan dipikir ini nggak bikin repot. Saya tahu ada saksi seorang dirjennya yang dipanggil bolak-balik sampai jam 2 pagi. Itu suaminya lagi dirawat Pak di rumah sakit jantung. Dan beliau sendiri pun kena kanker. Tapi Anda kan nggak peduli. Kenapa? Karena Anda dituntut supaya ini beres.